Marzuki Ali lancarkan serangan pertama, Demokrat mulai panas dingin, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Isu kudeta Partai Demokrat semakin melebar dan menarik. Beberapa orang terseret di dalamnya. Salah satunya adalah mantan sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Dia tidak terima ketika dituduh ingin mengkudeta AHY dari posisi ketum. Sebelumnya, juga dia sempat mengancam akan membongkar isi dalam Demokrat. Ternyata, dia benar-benar melakukannya. Ada beberapa hal yang dia bongkar. Salah satu adalah mengungkapkan SBY pernah menyatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kecolongan 2 kali saat Pilpres 2004. SBY dan JK sama-sama menjabat sebagai menteri di kabinet yang dipimpin Megawati. SBY menjabat Menko Polkam dan JK menjabat Menko Kesra. Rupanya dalam pembicaraan itu beliau menyampaikan, "Oke, kita sudah lolos. Karena saya kan sebelumnya ikut dalam kampanye kan? Sebagai narasumber, saya sering bicara di forum tim kampanye. Jadi, Pak SBY tahu persis kerjaan saya. Waktu itu Pak SBY menyampaikan ke saya akan berpasangan dengan Pak JK, kata Marzuki. Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini, Bu Mega akan kecolongan 2 kali ini. Kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya, kata Marzuki. Marzuki tidak menjelaskan makna dari perkataan tersebut karena khawatir keliru menafsirkan pernyataan SBY. Meski ini sudah terjadi lama sekali, tapi sangat menarik. Ini ibarat ledakan kecil yang dibuat Marzuki sebagai hadiah untuk Demokrat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ikut komentar. Dia mengatakan bahwa SBY telah terbukti memiliki desain pencitraan tersendiri, termasuk istilah kecolongan 2 kali. Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah dizolimi oleh Bu Mega, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzolimi dirinya sendiri demi politik pencitraan, kata Hasto. Dengan pernyataan Pak Marzuki itu, saya juga menjadi paham mengapa Blok Cepu yang merupakan wilayah kerja Pertamina pasca Pilpres 2004 lalu diberikan kepada ExxonMobil. Nah, kalau terhadap hal ini, rakyat dan bangsa Indonesia yang kecolongan, katanya. Sedangkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga ikut berbicara soal ini. Dia mempertanyakan maksud Marzuki menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Kami, dalam berbagai pernyataan di publik selalu menegaskan, kalau ini bukan AHY versus Bapak Presiden Jokowi, dan bukan pula biru melawan merah. Apalagi Ibu Megawati dan Bapak SBY. Ini adalah perjuangan melawan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, yang dilakukan oleh oknum pejabat penting negara, kata Herzaki. Lah, menurut saya, Demokrat ini justru sangat lucu. Justru dari awal AHY sudah salah mengumumkan masalah ini ke publik, dan menyeret Presiden. Padahal jelas-jelas bisa diselesaikan tanpa bikin sensasi. Dan Marzuki Ali diseret dan dituduh. Dia merasa difitnah. Wajar kalau memberikan perlawanan balik. Kalau namanya tidak diseret, justru dia akan diam tak bersuara. Demokrat meminta semua pihak termasuk Marzuki Ali berbicara dengan mengedepankan fakta, bukan justru menyebarkan tuduhan tak berdasar. Yang mulai menuduh duluan itu siapa? Apakah tidak pernah bercermin sebelumnya? Kalau memang berani, harusnya laporkan saja ucapan Marzuki kalau memang dianggap menuduh. Marzuki juga merasa dia dituduh, jadinya saling tuduh. Silahkan buktikan di pengadilan, biar terang benderang siapa yang ngibul dan cari sensasi. Berani tidak Demokrat lakukan ini? Jangan hanya teriak difitnah, dizolimi, ditusuk dari belakang, diobrak-abrik dari dalam, dikudeta dan lain-lain. Melihat pernyataan dari PDIP dan juga bantahan dari pihak Demokrat, tampaknya ucapan Marzuki Ali cukup berdampak bagi Demokrat dan SBY. Ini dianggap semacam aib kecil bagi partai tersebut. Kalau tidak, ngapain merespon? Cara respon membuktikan makna dari ucapan Marzuki. Simpel saja sih sebenarnya. Seperti Jokowi, dikirimi surat tak penting dari AHY untuk jelaskan soal isu kudeta. Dia diam, cuek, tak merespon. Bekerja sebagai presiden yang semestinya. Kalau Jokowi marah-marah gebrak meja, pasti publik bakal bikin kesimpulan aneh-aneh dan malah menuding Jokowi tahu dan malah ikut terlibat. Saya pun tidak bakal menafsirkan soal 2 kali kecolongan ini. Pembaca pasti sudah paham maksudnya. Ternyata masih ada ledakan kedua yang dibikin Marzuki, tapi
di artikel selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Ribet amat. Ngapain AHY kirim surat ke Jokowi kalau ujungnya klarifikasi sendiri? Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Anggap saja ini adalah klimaks dan ending paling konyol yang pernah saya ketahui. Ini ibarat drama yang awalnya sangat menjanjikan, intens, meraup rating yang sangat tinggi karena menjadi pembicaraan panas di berbagai media dan dunia maya. Yang membuat ini jadi heboh adalah saat adanya tudingan orang lingkaran istana yang terlibat dalam isu kudeta Partai Demokrat. Belakangan diketahui ternyata orang yang dimaksud adalah Muldoko. Jokowi yang bisa dibilang atasan, dikirimi surat dan dituntut memberikan penjelasan. Jokowi diam, tak ada respon sedikit pun. Baru-baru ini, AHY kembali ribut soal kudeta ini. Dia mengatakan sudah memperoleh informasi terkait dugaan kudeta dari Presiden Jokowi. Disebutkan Jokowi sama sekali tak tahu soal rencana penggulingan kepemimpinan Demokrat. Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu, kata AHY. Menurut AHY, oknum yang berniat mengambil alih kepemimpinan Demokrat memakai nama Jokowi untuk menakut-nakuti para kader partainya. Ini hanya akal-akalan kelompok yang melakukan kudeta untuk menakut-nakuti para kader. Katanya, ini analoginya seperti ini. Ibarat seorang pria kirim surat cinta kepada wanita yang membuat hatinya bergetar kuat, meminta penjelasan kenapa cintanya ditolak. Padahal, dirinya sangat mencintai wanita itu sepenuh hati, bukan setengah penuh hati. Baginya, wanita tersebut bagai bidadari yang turun dari pohon jengkol. Cantiknya bukan kepalang. Sinar matanya seterang bola lampu taman. Kulitnya mulus di mana lalat mendarat, langsung tergelincir dan kakinya keseleo. Rambut sehalus sutra, bodi bagaikan gitar Spanyol. Suara merdunya bisa membuat lalat dan nyamuk pingsan seketika. Pria ini bikin sensasi meminta penjelasan dari wanita tersebut. Kenapa cintanya ditolak? Dia butuh penjelasan. Tapi, wanita ini tidak merespon ataupun memberikan alasan kenapa menolak cinta pria tersebut. Hingga akhirnya pria tersebut sadar sendiri bahwa cintanya bertepuk sebelah pipi. Tangan. Kesimpulannya, ngapain kirim surat minta wanita itu jelasin kalau sudah tahu cintanya tidak diterima? Ditolak, ya ditolak. Ngapain lagi butuh penjelasan? Betul nggak? Mau alasan berteman aja kek? Kamu terlalu baik bagi aku kek? Banyak yang lebih baik dari dia kek? Intinya tetap sama. Cinta ditolak dan tidak ada respon. Selesai. Begitulah AHY kalau mau dibikin satu kesimpulan soal isu kudeta Partai Demokrat ini. AHY sibuk bikin konvers, umumkan ke publik sampai heboh. Minta Jokowi klarifikasi lewat kiriman surat, dicuekin, no respon. Ujung-ujungnya klarifikasi sendiri kalau Jokowi tak tahu apa-apa soal isu kudeta ini. Jadi ngapain kemarin-kemarin kirim surat ke Jokowi? Kalau ujung-ujungnya bisa cari tahu sendiri dan mendapatkan kebenarannya. Bukankah ini sama saja merepotkan seorang presiden? Kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan upaya cari sensasi. Kalau tidak, ngapain seret Jokowi? Jokowi tidak punya urusan mencampuri masalah partai lain. Kemudian, kalaupun butuh klarifikasi dari Jokowi, bisa hubungi langsung dan selesaikan di balik layar. Bukan mengumumkan dengan hebohnya ke publik mirip orang yang mau umumkan tanggal pernikahan. Untung saja Jokowi cuek. Instingnya memang tajam. Masalah sepele ini tidak usah dihiraukan. Lantaran tidak sulit mencari orang yang diduga pelaku. Gaya Demokrat super partai besar dengan jumlah anggota miliaran saja. Jokowi saya yakin bukan orang yang suka menusuk dari belakang atau mengacaukan pihak lain dari dalam. Jokowi juga bukan tipe orang yang suka melakukan hal remeh. Terbukti dari banyaknya pembangunan di seluruh Indonesia. Kalau kerjanya hanya duduk dan banyak bicara, Indonesia saat ini masih dalam tahap menyedihkan dan ketinggalan dari negara lain. Jokowi juga orangnya sabar meski menjadi objek sasaran hujatan, fitnah, dan caci maki. Tidak baperan, tidak mewek, dan tidak curhat di depan publik maupun media sosial.
Tugas presiden adalah membangun dan memajukan negara, bukan membagikan keluh kesah kepada rakyatnya. Kalau mau keluh kesah, itu tugasnya tukang tampung curhat, konsultan atau psikolog, bukan presiden. Semua itu dianggap angin lalu. Fokusnya hanya memajukan Indonesia lewat berbagai program dan kebijakan.